Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang diantaranya itu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bertemu di kelas ini kembali. Baik anak-anakku sekalian, di sini Ibu sangat merasa senang sekali bisa bertemu kepada kalian semua di kelas ini. Ibu akan memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Destian aja. Kalian bisa panggil Ibu Destian. Ibu tinggal di Gunung Putri, yaitu Kabupaten Bogor. Dan Ibu kebetulan di sini sebagai mahasiswa pendidikan bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu apa itu layanan informasi? Baik, layanan informasi adalah pemberian atau penyampaian informasi kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengelola dan memanfaatkan informasi yang akan diberikan demi kepentingan hidup. Jadi seperti itu. Nah, nanti di sini gua akan memberikan informasi. Nah, layanan informasi memiliki asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana di sini Ibu bersukarela dan ikhlas memberikan kalian informasi. Dan yang kedua, ada asas keterbukaan, di mana Ibu akan memberikan dan membuka semua informasi-informasi tanpa adanya tertutup atau tanpa adanya terrahasia. Jadi seperti itu. Apakah kalian paham anak-anak? Dan Ibu akan memberikan layanan informasi tentang perencanaan karir masa depan, di mana yang berisi ada langkah-langkah perencanaan karir, apa perbedaan karir dan pekerjaan itu, dan bagaimana kalian meniti karir kalian secara gemilang. Baik, di sini ada langkah-langkah untuk melaksanakan layanan informasi, yaitu diantaranya Ibu harap ketika Ibu memberikan atau menjelaskan layanan informasi yang akan Ibu sampaikan, Ibu harap kalian bisa menyimak dan mendengarkan apa yang Ibu berikan. Dan Ibu harap tidak adanya keributan ya di kelas ini, dan semuanya bisa menyimak apa yang Ibu berikan nanti. Dan jika ada di antara kalian yang ingin bertanya, tolong angkat tangan dan sebutkan namanya. Apa kalian paham? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita mulai layanan informasi. Di sini gua akan memberi layanan informasi tentang perencanaan karir masa depan. Sebelum pasti udah ada yang pernah berpikir kan, apa sih karir aku nanti di kemudian hari, atau nanti setelah aku lulus aku mau apa ya, aku mau kerja atau aku mau melanjutkan kuliah. Pasti ada yang sudah memikirkan itu semua kan. Arti pentingnya perencanaan karir yaitu memperoleh karir dan pekerjaan yang sesuai apa yang kita inginkan merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia yang sehat, kapanpun dari manapun mereka berada. Betapa sangat sedih dan betapa sangat sulit dan gelisah apabila seseorang itu tidak memiliki pekerjaan, dan apalagi mereka seorang pengangguran. Nah, maka dari itu, karir yang gemilang tidak bisa diraih dengan sesingkat mungkin atau hanya waktu semalaman saja. Tetapi, karir yang gemilang itu diraih dengan cara bersungguh-sungguh, selalu bekerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan mau untuk selalu belajar dan belajar. Seorang profesional yang berhasil dalam karirnya adalah ia yang telah merintisnya dari sejak dini. Nah, bisa jadi seorang profesional juga tidak langsung dia tuh karirnya langsung bagus, tapi mereka juga pasti merasakan masa-masa sulit untuk meniti karir, seperti kegagalan beberapa kali. Nah, dari asa kerja keras dan selalu bersungguh-sungguh dalam meniti karirnya, maka hasilnya itu karirnya gemilang dan karirnya sesuai apa yang mereka
harapkan. Para praktis SDM mengatakan, orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta pengetahuan apa yang menjadi tujuan karirnya dan apa rencana serta tindakan yang diambil untuk mencapai karir yang diharapkan. Jadi seorang praktik SDM sumber daya manusia juga mengatakan bahwasannya karir orang yang berhasil itu pada umumnya sudah meniti karirnya sejak dini dan tidak hanya langsung secara instan. Jadi harus secara bersungguh-sungguh dan selalu berusaha menggali potensi dirinya. Jadi seperti itu. Pasti kalian pernah berpikirkan apa sih bedanya karir dan pekerjaan? Tentu berbeda karir dan pekerjaan. Pekerjaan bukan berarti karir. Pekerjaan atau yang sering kita sebut dengan work, job atau employment itu merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti contoh, kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, setiap bulannya kita mendapatkan gaji atau pesangon. Nah, gaji atau pesangon itu yang disebut dengan barang atau jasa. Beda halnya dengan karir. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seseorang individu. Dan bisa diartikan lagi sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja digeluti secara serius dan ditingkatkan secara maksimal. Dan di sini ada cara yang efektif untuk meniti karir kalian adalah dengan cara menggali dan mengetahui potensi dan bakat sedini mungkin. Karena masa-masa seperti kalian merupakan masa yang sangat tepat untuk meniti karir kalian agar kalian bisa mengetahui bakat dan minat apa yang kalian miliki. Sesungguhnya perencanaan karir ini bukan hanya untuk mencari pekerjaan saja, akan tetapi untuk mengetahui persiapan apa saja yang akan kita hadapi, dan diantaranya yaitu persiapan memiliki pendidikan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Nah, misalnya ketika kita waktu SMP atau sekolah menengah pertama, pasti kita memikirkan kelanjutan untuk sekolah menengah ke atas atau SMA, kita jurusan apa, misalnya jurusan atau jurusan otomotif atau jurusan yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan di sini ada poin-poin penting dalam perencanaan karir. Yang pertama adalah menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang atau kendala-kendala atau pilihan-pilihan dan konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi sebelum kita meniti karir, itu kita harus tahu apa kendala-kendala yang akan kita hadapi atau konsekuensi yang akan kita hadapi nantinya. Dan yang kedua, ada mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan tentang karir. Nah, kita harus memiliki tujuan hidup kita atau tujuan karir kita itu apa. Dan yang ketiga, ada penyusunan program pendidikan atau keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Nah, jadi kalian harus bisa menyusun program pendidikan kayak seperti ekstrakurikuler kalian atau bakat-bakat yang kalian punya, sehingga kalian bisa saja bakat yang kalian punya itu menjadi karir yang gemilang yang akan kalian miliki nantinya. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan karir. Banyak ya langkah-langkah perencanaan karir itu. Yang pertama ada mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah apa saja dan strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi kita harus memikirkan apa saja yang harus kita lakukan. Dan yang kedua ada tinjauan bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Nah, pikirkan juga secara serius dan mendalam hal-hal apa yang kita sukai, hal-hal apa yang kita miliki, atau hal bakat apa yang kita sukai. Dan yang ketiga ada cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Dan kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Kita tidak bisa bekerja dengan minat atau bakat yang kita tidak miliki. Nah, maka dari itu kita harus mencari pekerjaan sebisa mungkin yang kita nyaman. Nah, terus yang keempat ada bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki.
Nah, jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan yang akan kita miliki nantinya. Seperti itu. Dan selanjutnya ada kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Nah, ini menjadi tolak ukur kita atau menjadi langkah-langkah untuk mempersiapkan karir kita yang akan kita hadapi. Dan yang selanjutnya ada ikutilah pendidikan atau pelatihan. Nah, ikutilah pendidikan yang dengan tujuan karir yang pekerjaan yang telah kita buat. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan pelatihannya itu. Dan selanjutnya ada masalah keuangan. Nah, kita harus memikirkan tentang masalah keuangan, tentang habis berapa biaya yang telah kita keluarkan untuk meniti karir kita. Dan selanjutnya ada meminta nasihat dari beberapa sumber. Cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu memberikan penjelasan dan arahan mengenai pekerjaan apa yang Anda pilih nanti. Seperti itu, apa kalian paham? Nah, selanjutnya di sini ada rumus dalam memilih karir. Seorang ahli karir yaitu Richard Lindell, konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumusan modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan karir kita yang secara gemilang, yaitu yang ada rumus karir sama dengan T plus 2P plus E plus V, yang diartikan T itu sebagai talent atau bakat, dan 2P itu passion dan purpose, dan V dan E itu environment, dan V itu vision. Nah, pengertian T yang berarti yaitu talenta atau bakat untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan. Nah, di sini ada 2P yaitu keinginan dan tujuan. Maksudnya itu adalah dalam memilih sebuah karir diperlukannya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir dengan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga yaitu ada E yaitu environment, lingkungan. Masa remaja merupakan fase yang sangat penting untuk meneliti karir kalian. Nah, terutama lingkungan itu sangat berpengaruh kepada karir kita. Bagaimana jika lingkungan yang baik, maka kita akan memiliki karir yang gemilang. Tetapi jika memiliki kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita tidak bisa meniti karir kita. Yang ada kita hanya bermalas-malasan dan tidak inginnya belajar. Dan yang terakhir ada V. V-nya yaitu dengan berarti pandangan atau visi. Tidak melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan akan bisa membantu memiliki karir yang gemilang, karena kalian sudah memikirkan ke masa depan bagaimana karir yang kalian miliki atau yang akan kalian capai. Jadi seperti itu. Baik, jika kalian semua sudah paham, di sini Ibu akan membagikan kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 5 orang. Nah, di sini Ibu akan memberikan metode kelompoknya yaitu metode information search. Ada yang tahu sebelumnya apa itu information search? Baik, information search adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber atas pertanyaan atau kasus yang diajukan guru kepada siswa untuk dipecahkan atau dijawab berdasarkan informasi yang tepat atau informasi yang telah Ibu berikan. Apakah kalian paham? Baik, langkah-langkah untuk metode information search yaitu nanti di sini Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok. Nah, lalu setelah Ibu memberikan pertanyaan, masing-masing kelompok mencari atau merangkum apa yang tadi Ibu berikan, informasi yang telah Ibu berikan. Dan setelah kalian sudah merangkum dan menemukan hasil jawabannya, maka nanti Ibu akan menanyakan satu persatu kelompok. Dan setelah Ibu menanyakan, masing-masing kelompok maju ke depan dan untuk mempresentasikan hasil dari rangkuman yang telah kalian cari.
Nah, semuanya sudah selesai. Nah, nanti jika ada yang ingin bertanya bisa mengajukan tangan dan sebutkan namanya. Apakah kalian paham? Baik, langkah-langkah baiknya kelompok ini kita mulai ya. Nah, semuanya boleh tepuk tangan. Dan Ibu harap kalian bisa seaktif ini ya, terus-terusnya. Dan semoga apa informasi yang telah Ibu berikan tadi semoga bermanfaat dan bisa kalian pelajari di kemudian hari. Dan Ibu harap kalian harus bisa ya mulai dari sekarang untuk mempersiapkan karir sedini mungkin, apa itu potensi kalian dan bakat-bakat kalian yang terpendam, agar kalian kedepannya tidak terlalu bingung setelah lulus ingin bekerja atau melanjutkan sekolah kejuruan tingginya. Selebih dan sekurangnya Ibu mohon maaf jika ada perkataan Ibu yang salah atau informasi Ibu yang belum tersampaikan kepada kalian atau apa yang kalian belum pahami. Cukup sekian kehadiran Ibu di sini. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.